ya untuk kita pelajari. Temanya adalah hidup yang penuh pengharapan di dalam Allah. Jadi kita lihat tema ini mengajak kita bagaimana orang Kristen bisa berpengharapan meski di dalam penderitaan maupun ujian, pencobaan dalam hidup kita. Ini Bapak Ibu sekalian, kita belajar dari 1 Petrus ini bisa meneguhkan iman kita di masa pandemi ini. Dan pasal 1 membahas soal pengharapan dalam penderitaan. Jadi dari pasal 1 sampai 5 semuanya menuju ke satu tema besar, yaitu bagaimana orang Kristen berpengharapan dalam penderitaan. Ya, jadi pasal 1 mengajar kita bagaimana kita berpengharapan meski ada masalah dalam hidup kita, pergumulan dan penderitaan. Nah, pasal 2 mengajar kita penderitaan Kristus sebagai teladan. Nah, pasal 3 mengajar kita menderita dengan sabar. Nah, pasal 3 ini mengajar kita bertahan ya di dalam masa-masa sukar, kesulitan, menderita dengan sabar. Tapi pasal 3 juga mengajar kita orang Kristen jangan menderita karena ulah kita sendiri, karena perbuatan jahat kita, karena juga masalah kita yang kita buat sendiri, karena perbuatan dosa kita. Ya, ini pasal 3. Dan pasal 4 mengajar kita menderita sebagai Kristen ya, menderita sebagai Kristen. Nah, pasal 5 mengajar kita penderitaan menghasilkan kemuliaan. Penderitaan menghasilkan kemuliaan. Jadi 5 pasal ini akan dibahas secara detail ya. Nanti di Google Meet juga persekutuan wanita dan pria akan ada tema ini juga. Jadi saudara-saudari, mari kita lihat. Kadang kita mengalami ujian, kita bisa berteriak ya, di manakah Allah dalam hidup saya? Di manakah Allah? Karena kita selalu bertanya ketika kita terjepit, ketika kita menemukan jalan buntu, kita bisa berteriak, di manakah Allah? Saat iman kita lemah, Bapak Ibu sekalian. Jadi siapakah yang tidak pernah menderita di sini? Siapakah yang tidak ada pergumulan? Silakan tunjuk tangan. Siapa yang tidak pernah menangis, mengalirkan air mata? Orang bilang, oh laki-laki tidak menangis sauce, laki-laki mengalirkan darah. Wah, pepatah Cina ya, dan liu xie bu liu lei ya. Laki-laki tidak mengalirkan air mata sauce, tapi mengalirkan darah. Wah. Jadi saudara-saudari, sebagai laki-laki pun pergumulannya berat. Sebagai kepala rumah tangga yang harus berjerih lelah, berjuang, mempertahankan, mengokohkan keluarganya ya. Jadi saudara-saudari, saya yakin walaupun laki-laki bertahan tidak mengeluarkan air mata, tetapi mereka sangat-sangat bergumul dalam hidup mereka, dan ada saat sangat susah mereka pun harus meneteskan air mata. Jadi saudara-saudari, kita semua punya pergumulan, bukan tidak. Bukan berarti mereka yang punya mobil, wah mereka yang kaya, tidak punya pergumulan, punya rumah. Bapak Ibu, itu pikiran yang naif ya. Setiap orang memiliki pergumulan, baik yang kaya, baik yang miskin, baik sebagai pemimpin, baik sebagai anggota. Pergumulannya pasti banyak, Bapak Ibu. Cuma kadang kita tidak sadar. Pergumulan orang, setiap orang diizinkan Tuhan berbeda, Bapak Ibu sekalian. Mari kita menunjukkan kasih kita kepada Tuhan ketika kita sedang bergumul. Dan kita lihat penderitaan bisa karena virus ya, karena wabah, penyakit yang kita derita. Setiap orang pernah sakit, baik yang ringan sampai menuju ke yang berat, level tinggi ya. Setiap orang pasti pernah sakit, Bapak Ibu sekalian. Ini semua Tuhan izinkan supaya kita belajar sesuatu di balik itu. Orang yang bisa menarik hikmat daripada wabah dan penyakit, kesusahan atau penindasan yang kita lalui adalah orang yang berhikmat. Orang yang bisa menarik pelajaran dari situ ya Bapak Ibu. Dan kita mungkin bisa bertanya, kenapa terjadi pada saya? Mengalami semuanya itu. Secara wajar manusia kalau mengalami kesusahan
kesulitan, penderitaan, secara wajar nomor 1 menghindar ya. Kita pasti doakan Tuhan jauhkanlah pencobaan ini. Kita selalu berdoa Tuhan jauhkanlah corona ini. Tuhan lenyapkanlah corona. Ya. Semuanya kita wajar respon demikian ya. Dan kita berdoa cepat berlalu semua dan Tuhan cepat menyingkirkan semua ini. Itu adalah wajar sebagai manusia. Dan kita semua kadang tidak sabar ya. Kita tidak mau belajar dari ujian dan proses yang Tuhan izinkan kita melaluinya. Adik-adik yang masih kuliah, masih belajar, remaja pemuda, kalian sekolah pasti melalui proses ya. Prosesnya panjang. Harus ujian baru mendapatkan ijazah, pengumuman lulus. Ya. Dan kalian harus belajar keras bagaimana supaya bisa naik tingkat, ya, supaya bisa lolos, supaya bisa terjun ke dunia kerja. Saat kalian terjun ke dunia kerja, kalian pasti mengalami pergumulan. Ya, tidak gampang terjun di lapangan kerja ya. Jadi Bapak Ibu, ini semuanya kita harus lalui. Kita harus mau belajar setiap kejadian yang terjadi dalam hidup kita. Dan masalahnya manusia tidak sabar ya melalui proses itu, proses yang memanjang itu. Tetapi akhirnya menghasilkan suatu kemuliaan ya. Dan sifat dasar manusia adalah mengeluh ya. Cepat kita mengeluh dan tidak tahan. Tapi Tuhan mau mengajar kita supaya kita tahan uji. Jadi saudara-saudari, di manakah Allah, Bapak Ibu? Di manakah Allah saat kita menderita? Saudara-saudari, Christ is beside me, before me, behind me, within me, and above me ya. Jadi saudara-saudari harus ingat Tuhan itu ada ketika kita dalam penderitaan. Tuhan ada di samping kiri kananku, Tuhan ada di depan dan belakangku, Tuhan ada di atas dan bawahku, dan Tuhan ada di dalam saya. Itu yang sangat penting. Dan Tuhan ada di mana-mana. God is bigger than the pandemic. Tuhan itu jauh lebih besar dari pandemi kita. Jadi Bapak Ibu, walaupun kita tahu virus ada di mana-mana, virus ada di mana-mana, tetapi jangan kita sampai fobia, sampai kita paranoid ya, sampai kita trauma, sampai hilang iman kita bahwa Tuhan kita jauh lebih besar dari pandemi ini dan Tuhan kita ada di mana-mana. Tuhan kita ada di sisi kita, menguatkan kita, memberi jalan keluar kita, dan berdampingan dengan kita melalui ujian pandemi ini. Jadi saudara-saudari coba bilang sama sebelah kiri kanan saudara ya, Tuhan ada di samping saya, di kanan saya. Ya, coba kita praktek 1, 2, 3. Tuhan ada di samping kiri dan kanan saya, depan dan belakang saya, atas dan bawah saya. Tuhan ada di dalam saya. Jadi Bapak Ibu ingat, Tuhan ada di mana-mana dan ada di sisi kita, sehingga kita mengalami pergumulan apapun, kita harus ingat Tuhan kita jauh lebih besar dari segalanya, yang akan menguatkan dan menghibur kita. Jadi 1 Petrus membahas bagaimana seorang Kristen mengalami rahmat Tuhan yang besar. Saya yakin Bapak Ibu, kita semua diberi grace and mercy from God. Ya, mercy and grace, kasih karunia Tuhan dan anugerah Tuhan, belas kasihan Tuhan yang telah kita alami dalam hidup kita, harus kita ingat sepanjang umur hidup kita. Di dalam penderitaan pasti ada rahmat Tuhan yang mengiringi kita. Bapak Ibu, mercy adalah Tuhan tidak memberikan kita apa yang seharusnya kita terima, yaitu kita seharusnya menerima murka Tuhan ketika kita jatuh ke dalam dosa. Upah dosa adalah maut, tetapi Tuhan melepaskan kita dari murka ini. Luar biasa bukan? Seharusnya kita yang dihukum, tetapi Tuhan menggantikan kita di kayu salib. Ya, Tuhan Yesus menggantikan kita. Dan grace adalah Tuhan memberikan kita apa yang tidak seharusnya kita terima, tapi Dia memberikan keselamatan yang tidak layak kita terima. Dia memberikan kehidupan kekal karena rahmat Tuhan yang besar. Jadi Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu duduk di sini adalah anugerah yang besar dari Tuhan. Bapak Ibu, banyak orang di luar tidak bisa beribadah. Ya, banyak orang di luar terjepit dan tertindas, tapi kita masih
ratusan gereja masih buka untuk ibadah offline ini. Tapi kita tidak bisa prediksi kapan kalau pemerintah keluar surat turun, kita semua tidak bisa ibadah lagi, kembali lagi ke online. Kita tidak tahu. Ini makanya kita harus menghargai setiap kesempatan yang Tuhan berikan, jangan kita sia-siakan. Jangan pula kita ibadah di gereja, malah kita main HP, malah kita tak fokus, hati kita melayang kemana-mana. Itu suatu hal yang sangat menyedihkan di hati Tuhan, Bapak Ibu. Suatu hal yang sangat menghina Tuhan. Jadi saya mau mendorong Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mengasihi Tuhan, berikan hati yang sepenuhnya untuk Tuhan. Setiap persekutuan, setiap ibadah, berikan hati yang sepenuhnya untuk firman Tuhan. Itu tandanya Bapak Ibu mengasihi Tuhan. Tandanya Bapak Ibu sangat-sangat mengasihi Tuhan dalam hidup Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, di saat penderitaan, mari kita tidak bertanya, di manakah Allah? Ya, mari kita tidak bertanya itu, karena kita seorang Kristen yang telah mengalami rahmat yang besar dari Tuhan, kita dilahirkan kembali, dan kita tahu kita memiliki Allah kita yang menyertai kita, dan kita memiliki warisan di surga. Warisan surga Bapak Ibu, kita anak pewarisnya. Kita anak-anak Bapak surgawi. Warisan apa aja Bapak Ibu di surga? Yang dilukiskan di 1 Petrus dikatakan warisan yang tidak dapat binasa Bapak Ibu. Sungguh bahagia ya. Tidak ada yang bisa memberikan jaminan kepada kita selain Tuhan Yesus tidak dapat binasa. Seluruh tokoh di agama di dunia ini tidak bisa menjamin bahwa hidup kita tidak akan binasa selama-lamanya. Selain Tuhan Yesus, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, dia tidak akan mati, dia akan hidup kembali. Itulah jaminan yang Tuhan Yesus berikan kepada kita. Hidup selama-lamanya di surga Bapak Ibu. Tidak dapat cemar. Warisan yang tidak dapat cemar yang Tuhan Yesus berikan kepada kita. Warisan yang tidak dapat layu. Semua pohon di dunia ini, semua daun ciptaan Tuhan, tanaman bisa layu, ya. Tetapi keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita tidak akan layu, ya. Dan tersimpan di surga bagi kamu. Jadi Bapak Ibu, tersimpan utuh di surga bagi saudara dan saya. Rekening Bapak Ibu di bank, uang Bapak Ibu yang disimpan suatu saat bisa tiada. Tetapi Tuhan Yesus tersimpan di surga bagi kamu. Harta yang warisan yang Tuhan berikan kepada kita adalah bertahan selama-lamanya, yaitu keselamatan kekal yang Tuhan berikan kepada kita, dan hidup yang penuh pengharapan. Itulah yang Tuhan berikan kepada kita, yang menghibur dan mengokohkan iman kita saat kita berperang di dunia ini, saat kita bergumul di dunia ini. Kita tahu warisan itu jauh melebihi segala yang nampak sekira saja sementara di dunia ini untuk kita. Jauh melebihi semua yang fana yang kita harapkan di dunia ini, ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, berpengharapanlah di dalam Tuhan. Kita sebagai warga surgawi harus memiliki pengharapan di dalam surga, harus memiliki iman yang tumbuh di dalam surga. Kita tidak bisa karena kesulitan kita menarik diri dari Tuhan, Bapak Ibu. Jadi orang Kristen di dunia ini mengenal 2 bukit. Satu yaitu Bukit Golgota, itu bukit yang Tuhan lalui penderitaannya di salib, ya, di Golgota, dan kematiannya. Itulah yang menjadi contoh kita bahwa kita mengasihinya. Dan Bukit Zaitun adalah menantikan kedatangan Kristus kembali dalam kemuliaan. Jadi Bapak Ibu, saat ini kita semua menanti kedatangan Tuhan Yesus. Kita mengalami 2 bukit ini, harus kita ingat sepanjang hidup kita, Bukit Golgota dan Bukit Zaitun, yang menandakan kita menantikan kedatangan Kristus kembali di surga, Bapak Ibu sekalian. Jadi sebagai orang Kristen, kita lihat, kita memiliki pengharapan. Pengharapan kita adalah orang Kristen di 1 Petrus menyatakan orang Kristen harus memiliki iman, yaitu mereka harus berserah dan percaya, trust and obey, percaya dan menaati Tuhan dalam hidup mereka. Memiliki iman yang percaya Tuhan akan memberikan mereka warisan ini yang bertahan selama-lamanya. Dan mereka kedua adalah mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan seumur hidup mereka meski ada kesulitan dalam hidup mereka.
Yang kedua adalah orang Kristen akan mengalami sukacita ketika mereka berpengharapan dalam Tuhan. Meski ada duri dalam daging ya, di dalam hidup kita, meski ada kesedihan, kepedihan yang kita lalui, tetapi kita bersukacita, kita berpengharapan bahwa ada Tuhan di sisi kita. Dan keempat, orang Kristen adalah orang Kristen yang memiliki sukacita, walaupun ada duka cita juga dalam hidup mereka. Seperti Sadrak, Mesak, Abednego, Daniel di gua singa, Sadrak, Mesak, Abednego diuji di perapian, tetapi kuasa Tuhan hadir bersama mereka. Ada malaikat beserta mereka, Bapak Ibu. Jadi kita bisa lihat tak, di dalam duka cita pun, di dalam kita melalui pandemi pun, Tuhan mengirimkan malaikatnya bersama kita. Tuhan ada di sisi kita melalui, meskipun kita harus melalui perapian ya, ujian ini ya. Dan yang kelima yang paling indah adalah orang Kristen yang berpengharapan akan dipelihara oleh Tuhan. Kita akan dipelihara oleh Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Jadi kita bersyukur ya. Kita harus ibadah secara offline. Kita bersyukur kita dipelihara oleh Tuhan. Dan suatu saat mungkin kita harus ibadah online pun kita bersyukur Tuhan masih memberikan jalan keluar kepada kita. Jadi saudara-saudari, mari kita kepada yang orang Kristen, kita tidak melupakan ini ya yang Tuhan berikan kepada kita. Dan di kisah Ayub juga mengatakan bahwa iman Ayub ya mengatakan kepada istrinya, apakah kita cuma mau menerima yang baik dari Tuhan? Berkat aja yang kita ingat, materi aja yang kita kejar. Tetapi kita tidak mau menerima yang buruk dari Tuhan yang Tuhan izinkan, yaitu salib yang harus kita pikul. Jadi inilah iman Ayub, saudara-saudari. Kita harus melalui proses ujian. Segala sesuatu ada 4 yang berlalu ya. Ada 4 musim yang kita alami. Di negara lain ada 4 musim ya, Bapak Ibu. Jadi kita tidak boleh bilang, Tuhan saya mau cuaca musim hujan saja, musim gugur tak mau, musim dingin tak mau. Kadang kita manusia begitu ya. Ketika hujan kita mau panas, ketika panas kita mau hujan ya. Jadi kita ini manusia yang tidak pernah puas ya. Jadi Bapak Ibu, kita harus melalui proses 4 musim. Dan setahu ya, manusia itu melalui lahir, tua, sakit, dan mati, Bapak Ibu. Kita tidak bisa bilang sama Tuhan, Tuhan, saya mau lahir aja di dunia ini, setelah itu saya tidak mau tua. Ada yang tidak bisa tua, Bapak Ibu, ada yang tidak bisa tua. Semua orang pasti tua ya, kalau sudah umur 60 tahun ke atas, 70, 80, wah semua keriput sudah nampak semua, Bapak Ibu. Tak ada orang yang bisa menghilangkan kematian atau bikin pil anti tua sampai dia 80 tahun dia masih kayak baby. Mustahil ya Bapak Ibu. Semua orang harus mengalami proses itu, sakit mati ya. Jadi mari kita lihat, semua orang sekarang sedang menantikan apa Bapak Ibu? Vaksin ya, vaksin Sinovac dari China. Dari China udah dikirim ke Indonesia uji coba fase ketiga. Semua orang kita sekarang sedang menanti-nanti vaksin ya. Katanya awal tahun ini sudah ada vaksinnya. Ada yang prediksi mungkin pertengahan tahun depan ya, 2021. Semua tidak akan mati kalau ada vaksin palsu. Saya bisa kemana-mana. Saya bebas, haleluya. Ya, kadang kita bisa seperti itu ya. Tapi apakah itu menjamin kalau ada vaksin kita tidak akan mati? Belum tentu Bapak Ibu. Ya. Belum tentu, karena belum tentu virus yang menyerang hanya membawa banyak lagi bencana lain. Bisa aja jenis yang lain kita tidak tahu yang timbul setelah corona, Bapak Ibu. Mungkin kita bersyukur ada vaksin, kita terhindar dari corona ya. Kita bisa aman kemana-mana. Apakah aman di dunia ini ada tempat yang aman? Tidak ada, Bapak Ibu. Tiba-tiba aja ada badai, tiba-tiba aja gempa bumi, tiba-tiba kita kemana, kita dengar berita setiap hari yang terjadi aneh-aneh, Bapak Ibu. Tidak bisa aman. Ada tulang belalang tiba-tiba, ada ular, ada serangga, apa, ular apa kita tidak tahu yang akan timbul, Bapak Ibu. Jadi puji Tuhan, kalau ada vaksin kita selamat untuk imun kita ya, kekebalan, jaminan sementara, Bapak Ibu. Tapi kita harus arahkan ke mata kita ke jaminan yang selama-lamanya itu.
semuanya tetap ya akan melalui detik terakhir dalam hidup kita, yaitu Tuhan memanggil kita sesuai dengan waktunya, Bapak Ibu. Saya kemarin ikut seminar di Saat ya, pendeta Yuda di Amerika. Dia membahas tulah pandemi dari awal abad ya, dari tahun Masehi, setelah Masehi 500 sampai pertengahan zaman Martin Luther 1517 ya. Bagaimana pandemi ini terjadi? Jadi Bapak Ibu, pandemi ini sejak dulu sudah ada ya. Virus ini sejak dulu sudah ada di zaman tahun 500-an sebelum sesudah Masehi di Turki, Konstantinopel. Dan gelombang kedua adalah tahun abad pertengahan, yaitu 1347 sampai 1350, yaitu di Itali. Berawal dari 12 orang pelaut dari Genoa. Mereka tertular dan membawa virus ini sampai ke seluruh Eropa. Sangat cepat sekali penyebarannya. Seluruh Eropa, Afrika semua kena, Bapak Ibu. Dan penyakit ini hampir sama dengan virus corona. Disebut sebagai the Black Death ya. Maut hitam, the Black Death ya. Bapak Ibu bisa search internet, the Black Death, keluar semua peristiwanya. Ya. Bagaimana bakteri ini seperti bakteri pestis yang menyerang paru-paru juga, demam, pusing, sakit kepala yang berat, sesak nafas, menyerang paru-paru, pneumonia, dan batuk berat, dan muntah darah. Dan penyakit ini sangat mengerikan. Tiba-tiba saya berbicara di sini ya, bisa saya jatuh langsung mati gitu. Ya. Ada seorang bapak yang harus menguburkan 5 anaknya serentak mati. Jadi bapak ini zaman pertengahan ayat 1347 dia menguburkan 5 anaknya yang langsung mati. Jadi ini terjadi ya Bapak Ibu. Corona ini, wabah ini bukan asing lagi ya. Dari dulu sudah ada banyak virus dan wabah. Akhir-akhir ini kita juga mendengar hal-hal yang sangat menyedihkan dan menyedihkan hati kita ya. Di negara-negara tertentu sekali mati 200 orang, sekali mati berapa orang, yang mayatnya sampai harus 10 orang diturunkan ya dari apartemen. Jadi Bapak Ibu, kita melihat kabar-kabar yang sangat menyedihkan. Tiba-tiba kabar duka terus ya, tiba-tiba orang dipanggil Tuhan, tiba-tiba orang meninggal. Indonesia ini sudah hampir 10.000 ya Bapak Ibu yang meninggal, dan 240.000 kasus. Jadi Bapak Ibu, waktu kita ini terlalu singkat. Kita hidup ini seperti sebentar aja ya, bisa dipanggil oleh Tuhan. Jaminan kita di mana? Hanya di tangan Tuhan. Kapan kita dipanggil? Apakah kita siap? Itulah kita harus introspeksi diri kita. Kapan kita dipanggil? Apakah kita siap semua? Ambang pintu maut sangat dekat ya dengan kita. Ketika bencana datang, ketika wabah datang, siapa saja kita tidak terlepas. Bisa aja dipanggil oleh Tuhan. Siapa yang bisa jamin kita tidak akan tertular rumah? Tak ada yang bisa jamin. Tak ada yang bisa jamin bahwa kita tidak akan mati selamanya. Hanya kita beriman kepada Tuhan. Kapan kita mau dipanggil? Apakah kita siap saja? Itu aja. Mari kita berpegang kepada warisan surgawi kita, bahwa jiwa kita aman di tangan Tuhan. Ketika kita mengaku dosa kita dan percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita, sungguh-sungguh lahir baru, sungguh-sungguh mengikut Tuhan, kita diselamatkan dan aman di dalam Tuhan. Jadi Bapak Ibu sekalian, Martin Luther, dalam Martin Luther di Wittenberg juga terjadi wabah ya, virus 1527, 10 tahun setelah zaman reformasi, dan ada wabah yang menyerang di Wittenberg. Semua orang suruh Martin Luther pindah kota, karena di Wittenberg sangat berbahaya. Tetapi Martin Luther tetap bertahan di kota itu, dia tidak mau melarikan diri. Dan Bapak Ibu tahu bagaimana pelayanan Martin Luther? Dia membuka rumahnya bagi orang yang tertular, bagi orang yang sakit, dan dia dikritik habis-habisan oleh jemaat dan gereja. Dan orang Roma juga mengkritik dia, kenapa kamu cuma perhatikan yang sakit, tidak memperhatikan yang sehat. Jadi Martin Luther mengalami pergumulan, tetapi hatinya sangat-sangat mengasihi Tuhan. Dia mau melayani orang dengan kasih yang nyata ya, kasih yang nyata. Jadi Martin Luther mengatakan, kita tuh harus menolong orang ketika saat kritis, ketika semua orang tidak mau melayani. Ketika kita dibutuhkan, kita tetap harus melayani orang. Tetapi kita juga harus berwaspada
luar biasa. Dia buta sejak 19 bulan, buta, tuli, dan bisu. Bapak Ibu, seorang yang mengalami sangat-sangat menderita dalam hidupnya. Saya ada nonton filmnya bersama tim guru Philadelphia. Nah, film waktu dia buta, dia bergumul ya, dan gurunya anak Sullivan mengajar dia huruf Braille. Bagaimana dia seorang yang bergumul, orang tuanya bergumul sekali, yang buta, tuli, dan bisu, tetapi akhirnya dia jadi seorang yang luar biasa dipakai Tuhan. Seorang penulis yang terkenal, memenangkan piala Oscar, dan penulis yang sangat bagus, dan dia menyandang orang cacat, dia menjadi motivator. Jadi ini Helen Keller luar biasa. Bapak Ibu bisa melihat filmnya. Dia mengatakan, although the world is full of suffering, it is also full of overcoming of it ya. Meskipun dunia penuh menderita Bapak Ibu, tetapi dunia juga penuh dengan jalan keluar. Bagaimana Tuhan menyediakan jalan keluar supaya kita mengatasinya. Jadi di satu pihak ujian ada, di satu pihak Tuhan di sisi kita. Jadi saudara-saudari, ada seorang lagi bernama Horatius Spafford. Mungkin sudah pernah dengar ya, pengacara yang sangat terkenal di Chicago di Amerika. I'm glad to be able to trust my Lord when it costs me something. Saya sangat bersuka cita. Tuhan memampukan saya percaya kepadanya meskipun sangat menyakitkan di dalam hidup saya. Jadi Horatius Spafford ini adalah pengacara, hidupnya sangat berhasil, terkenal sekali, aman, dan orang yang mampu, dengan 5 anak. Tapi 1871 terjadilah musibah di dalam hidup dia. Anaknya Horatio Junior yang 4 tahun mengalami demam berdarah dan meninggal Bapak Ibu. Dan kemudian beberapa bulan kemudian bisnisnya yang dia tanamkan real estate yang investasi modal besar di Chicago tiba-tiba terbakar Bapak Ibu. Dan dia habis banyak Bapak Ibu, di situ terbakar semua. 90.000 orang terluka Bapak Ibu. Dalam kejadian itu sangat sedih sekali, dan dia mau berangkat dengan istrinya dan 4 anaknya ke Prancis ya, sampai tunggu dia karena dia ada kampanye. Dia adalah seorang saleh cinta Tuhan. Dia selalu mendukung para pekabaran Injil, KKR, Ira Santi, dan Mujian Muri. Dia selalu aktif dalam pelayanan, membuka rumahnya untuk semua pelayan Tuhan, untuk kegiatan rohani Bapak Ibu. Tetapi dia mengalami ujian yang berat. Horatius Spafford orang yang sangat cinta Tuhan, tetapi justru ujiannya sangat berat Bapak Ibu. Dia mengalami semuanya ini dalam hidupnya. Ketika dia mengutus istrinya dan 4 anak ceweknya berangkat, tiba-tiba kapalnya ditabrak oleh kapal besi dan kapalnya tenggelam Bapak Ibu, 200 lebih orang penumpang. Dan anaknya 4 cewek semuanya mati dalam musibah ini. Hanya tinggal istrinya yang selamat, safe alone ya. Istrinya kasih telegram bahwa hanya dirinya yang selamat. Jadi anaknya yang 4 ini cewek, Ani, Maggie, Bessie, Taneta, semuanya tenggelam di kapal, tidak bisa diselamatkan Bapak Ibu. Apakah tidak menyakitkan Bapak Ibu? Sangat menyakitkan bagi dia Bapak Ibu. Kehilangan orang-orang keluarga yang saudara kasih, apakah tidak menyakitkan? Pasti menyakitkan. Bapak Ibu yang pernah kehilangan orang tercinta, baik papa, mama, Bapak Ibu, atau saudara-saudari, saudara dekat Bapak Ibu, pasti Bapak Ibu mengalami kepedihan dalam hidup. Ya, begitu juga dengan Horatius Spafford. Tetapi Bapak Ibu tahu, dia memilih percaya kepada Tuhan. Dia memilih hidupnya berserah kepada Tuhan. Maka dia ciptakan satu lagu. Dia karang lagunya Nyamanlah Jiwaku. Ini lagu yang dikarang Bapak ini ya, yang kisah nyata bagaimana dia mengalami semuanya itu. Jadi Bapak Ibu tidak, oh itu zaman dahulu lause ya. Tapi zaman sekarang juga sama Bapak Ibu ya. Semua mengalami ujian, semua mengalami peristiwa ini Bapak Ibu. Saya kasih tahu Bapak Ibu kesaksian yang saya dengar, yaitu Vivian Chang Yachi ya, yang ini kisah 7 tahun yang lalu suaminya meninggal karena kanker ya. 52 tahun pada saat puncak karya suaminya yang berhasil, Tuhan memanggil suaminya. Dan bukan hanya suaminya, papanya serentak sakit kena musibah zaman itu, dan papanya kena kanker liver dan divonis dokter hanya 6 bulan. Yang masuk rumah sakit berdampingan dengan suaminya.
agak sedih Bapak Ibu. Serentak terjadi, dua-dua harus masuk rumah sakit, sisa waktunya hanya 6 bulan. Dan mereka semua dipanggil Tuhan Bapak Ibu. Dan mamanya juga tiba-tiba mimpi, dan tiba-tiba Tuhan mengangkat dia. Mamanya tiba-tiba meninggal. Dan 3 orang yang sangat dia kasihi meninggal dalam satu waktu Bapak Ibu. Jadi dia menyaksikan, dia bersaksi ya. Saya dengar kesaksiannya sangat-sangat bagus sekali. Dan dia menyaksikan bagaimana kepedihan hatinya 7 tahun ketika Tuhan memanggil 3 orang tercintanya. Mula-mula dia tidak bisa menerima. Dia terus tanya, kenapa Tuhan, di manakah Engkau Allah? Tapi akhirnya dia sadar ketika dia memakai kacamata dari Tuhan, dia bisa melihat dan menarik sisi positif. Tuhan mau dia dewasa dan Tuhan mau dia melalui ujian ini. Dan kisah ini kita bisa dapat di Alkitab juga, yaitu Naomi ya. Bagaimana suaminya Elimelek dan anaknya Mahlon dan Kilion mati juga ya. Satu kali kehilangan 3 orang dan tercinta. Tetapi Naomi, apakah Tuhan tak pelihara dia? Tuhan pelihara dia, memberikan dia menantu yang baik Sirut. Akhirnya nikah dengan Boaz dan keturunan Mesias turun dari mereka Bapak Ibu. Jadi lihat kemurahan Tuhan ya. Naomi dijadikan pahit dijadikan manis ya. Jadi ini kisah semua yang terjadi nyata, terjadi sekarang dalam hidup kita Bapak Ibu. Jadi walaupun sangat menderita, Vivian memilih bersandar pada Tuhan, melihat dari kacamata Tuhan Bapak Ibu sekalian. Jadi kadang saudara-saudari memang ketika musibah terjadi kita kadang blur ya, kita tak bisa lihat tangan Tuhan yang penuh kasih itu di mana. Kita semua blur. Bagi Bapak Ibu yang punya kacamata ya, coba ya. Yang apalagi -4, -5. Di sini saya tahu ada yang -4, -5, -6 ya. Kalau lepas kacamata, nampak nggak? Oh, belum langsung saya nggak nampak orang ya. Kalau saya pakai kacamata, jelas semua ya. Kita jelas semua nampak tuh. Jernih sekali nampaknya. Bapak Ibu, ketika kita pakai kacamata dari Tuhan, kita bisa melihat anugerah Tuhan di balik itu ya. Kita bisa menarik pelajaran positif dari Tuhan bahwa Tuhan memelihara hidup kita. Ada kepedihan, ada pergumulan berat, tetapi Tuhan menjaga kita. Ketika kita bisa berdoa dan kita bersandar kepada Tuhan, melihat dari kacamata Tuhan, maka pandangan kita tidak kabur. Pandangan kita bisa jelas walaupun kita sakit ya, seperti Horatius Pafot. Walaupun sangat menyakitkan kata dia, tetapi saya bersuka cita karena saya tahu Tuhan ajar saya untuk berserah dan percaya kepada-Nya. Jadi Bapak Ibu, mari kita bersyukur ya. Tuhan memberikan semua orang Kristen kacamata surgawi. Semoga kita semua setiap kejadian yang terjadi, mari kita bisa memandang kepada Tuhan dan berdoa. Kita memiliki kacamata surgawi, memandang kepada Tuhan. Nah, ujian atau pencobaan itu adalah guru besar dalam hidup kita. Bapak Ibu, belajar ya dari setiap peristiwa yang terjadi. Jangan merespon dengan pesimis ya, dengan negatif, tapi setiap kejadian kita harus meresponi dengan positif ya. Bergembira akan hal itu, sekalipun sekarang ini kita harus berduka cita oleh berbagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemudian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang sama. Jadi semua yang kita lalui, kita harus berjalan bersama Tuhan dan belajar bersama Tuhan. Siapa yang pernah panjat gunung di sini? Anak-anak, Mount Everest pernah panjat tak? Kalau panjat Mount Everest, Gunung Himalaya, udah jadi orang terkenal kita ya. Semua orang pendaki gunung ya, mereka semua di dalamnya climb Mount Everest ya, mau mendaki Gunung Everest. Kita panjat apa, Kevin? Kita panjat gunung apa? Bintang ya. Ya di sini ada beberapa pemuda panjat gunung Bintang ya. Pengalaman mereka, mungkin ada yang panjat gunung gunung yang terkenal di Surabaya, Gunung Bromo ya. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, Gunung Everest 8.840 meter. Wah, dijuluki gunung tertinggi, terletak di perbatasan Nepal dan Tibet. Dan langsung pernah nonton film Korea The Himalayas. Siapa pernah nonton? The Himalayas, kisah tentang orang Korea yang nyata memanjat gunung.
di Everest, Gunung Himalaya. Ini film perjuangan, bagus sekali untuk ditonton. Ya. Kisah mereka memanjat, kisah nyata bagaimana mereka pendaki yang profesional yang memanjat gunung, dan terjadilah sewaktu mereka panjat itu ada badai ya, sehingga sulit sekali, banyak yang jatuh dan tergelincir dan memakan korban. Dan teman-teman mereka berapa orang meninggal di puncak gunung Himalaya situ ya. Jadi Bapak Ibu waktu itu kaptennya mau pergi ambil jasad temannya yang meninggal di puncak gunung, dan banyak orang egois, semua tidak mau naik. Saya tidak tahu, ini sedang badai, sama aja dengan mencari mati ya. Nah, sama aja kita mau mati. Tetapi Bapak Ibu, kapten ini, Honggi ini, dia berani dengan beberapa orang panjat pergi mengambil jasad yang sudah mati. Ya, mereka menemukan jasad di situ, menembus bahaya dan badai, mereka tetap naik. Walaupun waktu mereka naik, kapten itu jatuh tergelincir, nah, hampir mati ya. Dan teman-temannya, wah, beresiko sekali, menderita sekali Bapak Ibu. Tapi mereka sampai puncak, mereka mengumpulkan kawan-kawan mereka Bapak Ibu. Ini orang yang sangat setia. Bapak Ibu bisa nonton, banyak pelajaran yang bisa saya tarik dari situ ya. Ketika kita menghadapi wabah pandemi, ujian, kesulitan, apakah kita egois, hanya memikirkan diri sendiri, atau apakah kita setia kawan? Setia kepada gereja, setia tetap mengikut Tuhan, setia seperjuangan menanggung kesulitan, apapun yang menimpa gereja kita. Apakah kita belajar spirit itu dari Tuhan? Ya, Bapak Ibu, pengalaman panjat gunung dijadikan perjuangan hidup kita seperti puncak surgawi ya. Saya pernah memanjat Gunung Sinai Bapak Ibu. 3 jam saya naik, 2 jam saya turun. 3 jam susah sekali ya, kenalan jam 2 sampai puncak jam 3 jam 5-an. Seperti mau putus nafas, teman saya sampai, aku mati saja lah, aku mati saja katanya. Tidak sanggup, nafasnya seperti mau putus. Lalu dingin sekali. Tapi Bapak Ibu, tapi kita mendambakan terus, berjuang mau sampai ke puncak, karena kita pingin apa ya, melihat pemandangan yang indah dan sunset yang matahari terbit, sunrise ya, sunrise matahari terbit. Jadi Bapak Ibu, kita bisa melihat pengalaman puncak gunung itu seperti perjuangan di dalam hidup kita ya. Kita berjuang, bekerja keras, meski ada badai, ya, meski ada suatu ujian dalam hidup kita, meski kita lelah ya. Kadang kita bisa mengalami salju, badai, topan, dan kadang kita bisa tergelincir. Tapi Tuhan sedang menanti dan menyambut kita di puncak surgawi. Tuhan bilang, hai anakku yang setia, masuklah engkau. Ya. Jadi mari kita berdoa, kita menjadi orang Kristen yang tahan uji, orang Kristen yang bisa setia kepada Tuhan. Masa pandemi orang Kristen berjuang bukan memikirkan keselamatan diri sendiri, tetapi kita juga harus memikirkan orang lain yang membutuhkan pelayanan kita, kasih kita, pertolongan kita Bapak Ibu. Jadi Pendeta Yuda mengatakan di masa pandemi ini tugas orang Kristen apa? Tugas orang Kristen adalah membantu gereja, kirim persembahan karena gereja adalah milik bersama. Ini Pendeta Yuda yang saya ikut seminar hari Sabtu ya. Dia bilang membantu sesama, bagi masker dan hand sanitizer, sembako, tetap menjadi saksi yang baik katanya. Ya. Dan tidak menarik diri dalam pelayanan, dan tidak boleh berhenti berdoa. Itu yang dinasihati oleh pendeta Amerika itu ya. Dan yang punya lebih membantu mereka yang sudah mengalami kesusahan ya. Yang mendapat berkat Tuhan, kita juga harus membantu saudara kita yang sungguh-sungguh terpuruk atau tertimpa oleh bencana ya. Dan tetap mendukung ibadah baik offline maupun online supaya kita bertumbuh dan berakar dalam firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu, saya mendorong Bapak Ibu tetap ikut Google Meet ya. Ya Bapak-bapak, Ibu-ibu usahakan supaya iman kita diteguhkan di firman Tuhan. Ya, tetap kita bersatu di dalam Tuhan, merenungkan firman Tuhan dan mengaplikasikannya di dalam hidup kita. Dr. Charles Stanley mengatakan, pain has a purifying factor ya. Yaitu penderitaan itu adalah proses memurnikan iman kita. Jadi tujuan penderitaan adalah memurnikan iman kita saudara-saudari. Jadi ketika kita mengalami penderitaan, apakah kita masih bisa mengatakan Tuhan saya mengasihimu? Seperti Petrus ya, kita ditanya 3 kali. Jadi Tuhan tanya kita 3 kali. Kita meski susah, meski terhimpit,
sedetik pun kita akan mengatakan, Tuhan, Engkau tahu saya mengasihimu Tuhan. Tuhan, Engkau tahu saya mengasihimu Tuhan. Tuhan, Engkau tahu saya mengasihimu Tuhan. Meski kita harus mengalirkan air mata, kita juga harus mengatakan itu kepada Tuhan ya. Jadi Bapak Ibu, orang yang meninggalkan imannya ketika hidupnya sukar, terasa sukar hanya membuktikan bahwa sesungguhnya dia sama sekali tidak beriman. Warren Wesley ya mengatakan demikian. Jadi mari kita berdoa, kita menjadi orang Kristen yang beriman, meski kita harus yang terjepit, tertindas, harus mengalirkan air mata. Walaupun kita sakit, terbaring di rumah sakit, kita masih bilang, Tuhan, Engkau tahu aku mengasihimu. Ya. Your trial of faith is more precious than gold. Ujian imanmu itu lebih berharga daripada emas. Bapak Ibu, orang yang perajin emas ya, membakar emas itu, dia sedetik pun tidak boleh meninggalkan emas itu. Kalau dia meninggalkan, emasnya akan rusak. Ya, dia harus tunggu sampai kotoran emas itu hancur lebur, sampai mengkira imannya, melihat bayangannya sendiri, baru itu emas yang murni. Ya, jadi Bapak Ibu, begitulah Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan sama sekali tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun ketika kita mengalami ujian dalam hidup kita. Dia mengawasi, memelihara kita sampai kita bisa memancarkan kasih Tuhan. Meski kita harus mengalami panas ya, the heat ya, ketika meleburkan emas itu panas ya. Jadi Bapak Ibu, Tuhan beserta kita. Tuhan tahu kepedihan dan pergumulan kita ketika kita berada di dalam api pengujiannya Bapak Ibu. Penderitaan adalah kasih karunia Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, mari kita baca 1 Petrus 5 ayat 10 sama-sama. 1, 2, 3. Dan Allah serta segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ingat saudara-saudari, Allah kita tetap di sisi kita, melengkapi, menguatkan, mengokohkan kita, selalu di sisi kita. Jadi Bapak Ibu, ujian terhadap iman akan melahirkan kemuliaan. Ini saya akan bahas nanti di pasal terakhir ya, 1 Petrus. Jadi kita akan dipiara Tuhan dan menerima kemuliaan Tuhan. Dan siapakah yang akan memisahkan dari kita dari kasih Tuhan? Bapak Ibu, Roma 8:35. Apakah itu penindasan? Apakah itu kesesatan? Ketika kita sesak, kita tak mau lagi melayani Tuhan. Ketika kita mengalami sedikit bahaya aja, penganiayaan, kita lari dari Tuhan. Ketika kita kelaparan, krisis ekonomi, tak ada kerja, kita sudah tidak mau datang ke gereja. Bertelanjangan, apakah itu kepakaan kita? Ketika ada Tuhan berkati kita, lancar baru kita ikut Tuhan ya. Ketika ada bahaya, ketika ada pedang, semuanya tidak bisa memisahkan kita Bapak Ibu. Meski ada stres, meski kita takut ya, kehilangan kerja, dan rumah sakit sudah over kapasitas, semakin banyak yang kena COVID yang kita dengar, itu tidak bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan ya Bapak Ibu. Mari kita tetap teguh mengasihi Tuhan, meski kita mengalami penganiayaan di dalam Tuhan. Ini lagu yang He is the Lord ya, of the sunshine, yaitu Tuhan itu Tuhan di segala waktu ya. Di segala waktu Tuhan itu ada bersama kita. Baik waktu baik waktu the Lord of the pain, Tuhan itu Tuhan dalam penderitaan kita. Mari kita nyanyi lagu ini. Mungkin ada? Ini lagu yang sangat indah mengingatkan kita ya untuk membantu kita. Kita belajar nyanyi 2 kali. Oh
kuatkanlah iman kami Tuhan. Kami manusia yang lemah Tuhan. Kami selalu lupa bersandar kepadamu. Karena kami selalu melihat dunia ini Tuhan yang menarik hati kami. Kami berdoa Tuhan, Engkau mengukuhkan iman kami, meski kami harus melalui api pengujian dari-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan, besertalah dengan jemaat-Mu Tuhan yang saat-saat ini mengalami kesulitan di dalam hidup mereka Tuhan, yang sedang mengalami ujian iman dalam hidup mereka. Engkau kuatkan Tuhan sehingga mereka tidak jatuh dan tergelincir Tuhan, dan terperangkap dalam jelatan iblis Tuhan. Tetapi Engkau lepaskan belenggu mereka Tuhan, sehingga mereka bisa mengikut Engkau dengan setia Tuhan. Kami berdoa, kami semua yang hadir pada pagi ini Tuhan, Engkau kuatkan kami menjadi orang Kristen yang setia, selalu melakukan firman-Mu di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami